Selanjutnya kita bahas tentang tipe-tipe pelaku dialog. Nah ini kalau ini sudah orangnya. Ada 4 tipe pelaku dialog. Ya harusnya kita ada di satu tipe yang positif, karena 3 tipe yang lain itu konotasinya negatif. Jadi ada true atau noble lover, ada seducer, ada abuser, ada harasser. Tipe pelaku dialog yang pertama ini yang ideal, yang positif, yaitu pecinta kebenaran, pecinta keutamaan. Jadi orang ini berdiskusi memang ingin menemukan kebenaran, ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan yang bisa diterapkan dalam hidup. Ini orang-orang yang serius, yang punya ciri-ciri tadi di atas, yang motifnya adalah memang menemukan kebenaran, mencintai keutamaan. Ya kalau bisa teman-teman ada di yang nomor 1 ini. Ada yang nomor 2, seducer. Seducer ini mungkin kalau di bahasa Indonesia kan artinya penggoda, pemain. Jadi orang ini diskusi itu hanya untuk senang-senang, main-main. Dia suka berakrobat logika, bermain kata-kata. Mungkin tujuannya dipuji orang, tujuannya orang kagum akan kepandaiannya dan lain sebagainya. Membuat kita tertarik, membuat kita geleng-geleng kepala. Itu tipe penggoda. Kalau orang ini, ya dia tidak peduli apakah kebenaran ditemukan atau tidak, keutamaan tersampaikan atau tidak. Yang penting dia puas. Dia bisa menunjukkan ke orang lain betapa hebatnya dia, betapa pinternya dia, betapa luar biasanya dia. Ini tipe penggoda. Kadang-kadang dia mengajukan gagasan-gagasan kebenaran yang luar biasa, yang orang takjub semua, tapi dia tidak berpikir efeknya dari gagasan itu baik jangka panjang maupun jangka pendek di tengah masyarakat. Yang penting gagasan itu masuk akal dan menakjubkan bagi banyak orang. Nah ini tipe seducer. Ya berhadapan dengan orang-orang seperti ini teman-teman ya harus hati-hati, dievaluasi ulang lagi. Bukan berarti gagasannya salah atau logikanya keliru, tapi kita harus bijaksana mengambil yang cocok, yang sesuai, yang relevan untuk hidup kita. Ya memang pemikiran yang logis, pemikiran yang canggih itu mengagumkan. Cuma betapapun gagasan atau pemikiran itu kan pada akhirnya bagaimana dia diterapkan dan bagaimana dia membawa manfaat dan maslahat dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat. Ini parameter utamanya nanti ke sana. Itu tipe kedua. Kita hati-hati terhadap para penggoda. Yang ketiga, abuser. Ya, abuser ini orang yang ingin meraih kekuasaan, orang yang ingin memperoleh dominasi melalui dialog. Jadi abuser itu orang yang menggunakan powernya, kekuatannya, kekuasaannya untuk menang dalam dialog. Jadi misalnya saya diskusi dengan kalian, itu kalau saya tipenya abuser, saya tinggal bilang ini pendapat saya, jadi kalau kalian ingin selamat, nilaimu bagus ya kalian harus ikut pendapat saya. Ini abuser. Jadi memanfaatkan power, kekuasaan dalam rangka mendominasi, memenangkan kebenaran dalam dialog. Ini tipe ketiga. Yo ada orang-orang yang tipenya seperti ini.
Ya menghadapi orang yang seperti ini ya teman-teman harus taktis juga, harus cerdas juga. Kalau memang ada indikasi, oh orang ini sebenarnya tidak mencari kebenaran, tapi memanfaatkan kekuasaan untuk kemenangan, kesuksesan dirinya sendiri. Nah ini berarti ya kebenaran yang dia sampaikan harus dievaluasi ulang. Apakah memang benar, ataukah di situ ada cacat-cacat logis, cacat-cacat rasional, atau tidak nyambung dengan kemanfaatan, kemaslahatan hidup bersama. Ini tipe ketiga. Ada lagi tipe keempat, haraser. Haraser itu orang yang berdialog tujuannya untuk menyakiti, menunjukkan jeleknya orang lain, biar orang lain kapok. Yang berbeda dengan kita itu biar orang lain sadar betapa jeleknya dia, betapa tidak kompetennya dia. Itu namanya haraser. Biasanya argumen-argumen orang di tipe haraser ini menyakitkan bagi yang berbeda pandangan. Baik karena logikanya yang menyerang, atau mungkin kata-katanya yang penuh caci maki dan kekerasan. Itu haraser. Jadi forum dialog berubah jadi forum debat, bahkan lebih parah lagi jadi forum penjatuhan gagasan yang lain. Ini tipe haraser. Ya padahal umat Islam itu kan, kalau menurut sabdanya Rasulullah, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi Muslim yang baik, Muslim yang sejati itu ketika umat Islam yang lain selamat. Selamat itu berarti tidak tercederai, tidak tersakiti, baik oleh kata-katanya maupun oleh perbuatannya. Nah, kalau kita jadi tipe haraser tadi, ya berarti kita nabrak hadis ini. Kita puas luar biasa kalau orang lain kalah oleh kita. Ini kalau versinya Imam Ghazali, tipe binatang. Tipe binatang itu kebahagiaannya ada pada saat menang, musuhnya kalah. Nanti ada orang tipe binatang ternak. Binatang ternak itu kebahagiaannya ya kalau makan, minum, seksnya beres. Tipe binatang yang saya sebut tadi itu tipe binatang buas. Binatang buas itu ya suksesnya kalau senengnya kalau musuhnya kalah, kalau musuhnya jatuh. Itu nanti ada lagi tipe setan. Kalau tipe setan itu puas kalau tipu dayanya sukses. Ada tipe malaikat. Tipe malaikat itu tipe yang kebahagiaannya terletak pada kalau mampu mematuhi, menjalankan tugas-tugas kehambaan secara paripurna. Ini tipe malaikat. Nanti ada tipe ilahiyah. Tipe ilahiyah itu Rahman, Rahim, cinta, mahabbah, rahmatan lil alamin. Oke, tipe-tipe yang positif pastinya ketika berdialog adalah true atau noble lover, pecinta kebenaran, pecinta kemuliaan, keutamaan. Tapi tipe-tipe yang negatif, mungkin dia hanya ingin bermain-main dengan kebenaran, hanya ingin menjadikan kebenaran jembatan untuk popularitasnya, untuk kekaguman orang lain. Atau tipe abuser, orang-orang yang memanfaatkan forum dialog, forum diskusi, dan kebenaran sebagai jalan menegaskan kekuasaan dan kekuatannya. Dan ada juga tipe haraser, tipe yang ingin menyakiti orang lain, ingin menjatuhkan orang lain. Oke, kalau bisa ketika kita dialog, kita tidak berhadapan dengan tiga tipe terakhir ini. Semoga kita berdialog, berhadapan dengan tipe yang true atau noble lover. Berarti kita juga harus membentuk diri kita seperti itu. Kalau tidak, dialog tidak akan produktif. Bahkan
lebih baik tidak usah dialog, karena hanya akan menghabiskan waktu, hanya akan menghabiskan tenaga tanpa manfaat dan maslahat yang jelas. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi tipe-tipe pelaku dialog.